Gianyar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan luas sekitar 368 km persegi. Salah satu kecamatan yang terdapat di Gianyar adalah Ubud. Ubud dikenal sebagai pusat tarian dan kerajinan tradisional. Banyak sekali objek wisata yang terkenal di Ubud. Kali ini, kami sedang menelusuri salah satu objek wisata yang baru dan menarik di Ubud. Apabila kalian penasaran, yuk ikuti perjalanan kami dengan menyimak video ini sampai selesai. Taman Dedari merupakan salah satu tempat wisata terbaru di Bali. Berlokasi di Jalan Raya Kedewatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sebelum memasuki areal Taman Dedari, diwajibkan untuk melakukan cek protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu. Setelah itu, akan dihadapkan dengan meja registrasi untuk melakukan registrasi pengunjung. Apabila sudah, pengunjung bisa langsung masuk dan memilih meja. Baik, selamat sore. Sekarang saya sudah bersama Saudara Deva selaku kerabat pemilik Taman Dedari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sedikit wawancara untuk menggali informasi mengenai Taman Dedari. Baik, selamat sore, Kak. Sore. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya hendak mewawancarai Kakak untuk menggali sedikit informasi dari Taman Dedari. Apakah saya sudah bisa mulai wawancaranya? Sudah. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Jadi, apa sih itu Taman Dedari? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya Taman Dedari itu merupakan suatu destinasi atau suatu tujuan wisata di mana yang di dalamnya terdapat yang pertama ada tempat untuk meeting atau melakukan event. Setelah itu ada tempat makan atau tempat dining. Lalu yang terakhir juga tempat rekreasi atau tempat jalan-jalan pada masyarakat Bali dan pendatang lainnya. Nah, Taman Dedari ini didirikan pada 9 Januari 2021, di mana proses pembuatannya menghabiskan waktu kurang lebih 2 tahun ke belakang. Dan pada saat pembukaan Taman Dedari ini terjadi PSBB yang dibuat oleh pemerintah karena virus corona ini, dan kita tidak ada melakukan grand opening secara resmi karena peraturan dibuat pemerintah. Jadi kita membuka Taman Dedari ini begitu saja tanpa ada informasi secara resmi lainnya. Nah, jadi tadi jawaban Kakak itu sudah menjawab rasa penasaran saya mengenai kapan terbentuknya Taman Dedari. Nah, jadi sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sebenarnya siapa sih pendiri atau orang yang ada di balik Taman Dedari itu? Sebenarnya pemilik Taman Dedari ini ada 3 orang. Yang pertama ada Cokorda Gede Putra Sukawati, lalu ada Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati, dan Cokorda Gede Raka Sukawati yang berasal dari Puri Agung Ubud. Dan Taman Dedari ini dinaungi di bawah PT Pitama Group. Oke, jadi tadi saya menangkap bahwa banyak sekali orang atau peran di balik berdirinya Taman Dedari. Oke, jadi sekarang saya mau lanjut. Jadi bagaimana sih proses pendirian dari Taman Dedari itu? Apakah terdapat suatu filosofis tertentu yang menginspirasi pendirian Taman Dedari? Sebenarnya keluarga dari Puri Agung Ubud sangat peduli terhadap budaya Bali dan terhadap filosofi budaya Hindu yang ada di Bali, terutama Trihita Karana. Seperti yang kalian bisa lihat di sini, terdapat banyak karya seni dari berbagai seniman
Itu merupakan salah satu cara kami menghargai karya seni yang ada di Bali dan budaya Bali. Nah, tempat ini, Taman Dadari tersebut juga memiliki satu cerita di mana Resi Markandeya yang perjalanan dari Taro menuju ke desa Sungai Ayung. Nah, di mana dia di desa Kedewatan ini melihat banyak bidadari, dan owner atau pemilik memvisualisasikan bidadari tersebut ke dalam patung-patung yang ada di Taman Dadari ini. Oke, jadi menarik sekali ya filosofis dari berdirinya Taman Dadari itu sendiri. Oke, jadi saya mau lanjut. Tadi kan kalau tidak salah saya mendengar kalau Taman Dadari itu terbentuk di masa pandemi. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih kondisi Taman Dadari itu selama masa pandemi. Misalkan dari sisi pengunjungnya sendiri itu bagaimana? Sebenarnya Taman Dadari itu didesain untuk menampung banyak orang, tapi pada proses pembangunan kita terkena COVID. Jadi pada saat launching kita hanya menerima sekitar 50 orang pada saat itu. Lalu berjalannya waktu kita bekerja sama dengan Wonderful Indonesia. Di sana kita menerima peningkatan yang lumayan banyak karena tercatat pengunjung pada hari biasa 150 orang sampai 200 orang, dan pada hari weekday kita menerima 300 orang kurang lebih. Wah, jadi lumayan banyak juga ya pengunjung yang berkunjung di Taman Dadari selama masa pandemi ini. Oke, sekarang saya mau lanjut. Jadi sekarang apa sih yang menjadi daya tarik dari Taman Dadari sehingga lumayan banyak nih pengunjung yang tertarik untuk mendatangi Taman Dadari itu? Karena kita juga bekerja sama dengan Royal Pitamaha, di mana kita bisa membuat voucher yang pengunjung bisa berenang dan mendapatkan voucher makanan yang bisa ditukar di Taman Dadari ini. Dan kita memiliki 3 jenis kolam renang. Yang pertama ada infinity pool, yang kedua ada kolam dengan air murni, yang ketiga ada kolam dengan panjang 75 meter. Tadi saya mendengar lumayan banyak juga ya fasilitas yang tersedia di Taman Dadari. Oke, jadi untuk jam operasionalnya sendiri itu bagaimana, Kak? Tentu jam buka dan jam operasional itu berbeda. Jam buka Taman Dadari ini dibuka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan jam operasional kita mempersiapkan Taman Dadari dari jam 7 pagi sampai dengan 10 malam. Nah, sekarang saya mau bertanya sedikit nih Kak mengenai pegawai di Taman Dadari. Mungkin bisa dipaparkan sedikit dari sisi jumlah pegawainya, dan juga untuk pegawainya sendiri itu apakah mayoritas masyarakat Bali atau mayoritas masyarakat luar Bali seperti itu, Pak? Sebenarnya Taman Dadari ini kita memiliki 31 pegawai permanen, dan pada hari Sabtu Minggu kita biasanya menggunakan panggilan yang dikontrak 15 hari, dan juga ada perbantuan dari Royal Pitamaha. Lalu juga ada kerjasama dengan sekolah yang menyediakan training di kitchen dan restoran. Untuk pegawainya mayoritas berasal dari Bali dan tinggal di Ubud, karena kita menggunakan tenaga asli dari Bali, dan beberapa pegawai juga berasal dari luar Bali, yaitu Pontianak dan Makassar. Oke Kak, jadi sekarang saya mau kembali membahas mengenai patung yang ada di Taman Dadari. Nah, jadi saya baca di beberapa artikel yang menyatakan bahwa terdapat ratusan patung yang ada di Taman Dadari. Tapi untuk kredibilitasnya itu saya sebenarnya agak kurang yakin nih. Nah, jadi sekarang saya ada kesempatan, saya mau bertanya, jadi sebenarnya berapa sih ada patung atau jumlah patung yang ada di Taman Dadari? Mungkin bisa dijabarkan sedikit juga. Sebenarnya jumlah patung di Taman Dadari, yang pertama di depan Taman Dadari tersebut terdapat 42 patung. Yang di daerah sini ada 10 patung, dan 4-nya adalah patung ikon patung bidadari tersebut, dan juga ada patung kayu dan patung anyaman. Nah, jadi saya sekarang sudah mendapatkan informasi pasti nih mengenai jumlah dari patung yang ada di Taman Dadari. Sekarang saya jadi penasaran, sebenarnya berapa sih ukuran pasti dari patung-patung yang ada di Taman Dadari itu sendiri? Ada 4 patung yang berukuran kurang lebih 10 meter, dan ada 4 patung yang berukuran 5-6 meter, dan yang kecil-kecil rata-rata ukurannya 1-2 meter. Oke, jadi
lumayan beragam juga ya ukuran patung yang ada di Taman Dedari. Oke, jadi sekarang saya mau lanjut bertanya nih. Jadi tadi saya kan mendengar nih kalau Taman Dedari itu dekat dengan Sungai Ayung. Jadi apa aja sih sebenarnya yang ada di Sungai Ayung? Atau mungkin bisa juga dijelaskan beberapa destinasi wisata yang bisa dilakukan di Sungai Ayung itu sendiri. Sungai Ayung itu populer karena kegiatan raftingnya dengan grade medium, yaitu tidak terlalu berbahaya. Dan di sekitar Sungai Ayung terdapat villa dan hotel bintang 5 dari grade internasional sampai dengan grade lokal. Wah, jadi banyak sekali ya Kak aktivitas wisata yang bisa dilakukan dalam satu area itu. Sekarang saya mau lanjut ke pertanyaan terakhir sekaligus sebagai pertanyaan penutup. Jadi bagaimana sih arah perkembangan dari Taman Dedari itu ke depannya? Mungkin ada fasilitas yang akan ditambahkan begitu, bisa dijelaskan sedikit? Kedepannya kita akan menambahkan beberapa spot selfie dan lain sebagainya untuk para pengunjung agar pengunjung lebih senang dan lebih betah berada di Taman Dedari ini. Oke, menarik sekali ya Pak. Semoga kedepannya Taman Dedari ini bisa lebih banyak pengunjung yang berdatangan, sekaligus juga bisa lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Oke, jadi mungkin sekian wawancara yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi mengenai Taman Dedari. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi sekali Pak. Terima kasih. Masih di satu area yang sama dengan Taman Dedari, terdapat satu destinasi wisata yang tidak kalah menarik. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit dengan berjalan kaki sedikit ke arah barat dari Taman Dedari. Destinasi wisata ini bernama The Royal Pitamaha. The Royal Pitamaha merupakan salah satu hotel bintang 5 yang terletak di tengah hutan rimbun tepi Sungai Ayung. Uniknya, di The Royal Pitamaha terdapat lift dengan sebutan lift menuju surga. Sebutan ini bukan tidak lain karena pemandangan sekitar lift yang sangat indah dan memukau. Jika menaiki lift ini, kita akan dibawa menuju bagian lain dari The Royal Pitamaha, yang mana di sana terdapat air terjun, kolam pemandian, dan tentunya Sungai Ayung.